warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nurmalisa. Di sini saya akan menjelaskan statistik Fermi-Dirac. Di mana yang pertama itu fisika statistik adalah cabang fisika yang banyak memanfaatkan hukum probabilitas dan statistik dari banyak komponen yang saling berinteraksi. Fisika statistik dapat menggambarkan berbagai macam sistem dengan sifat stokastik yang melekat yang bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan sifat dan perilaku sistem makroskopis yang terukur. Nah, di sini ada perbedaan antara fisika statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan statistik Fermi-Dirac. Yang pertama yaitu ada statistik Maxwell-Boltzmann, di mana adalah salah satu dari 3 distribusi partikel yang dikenal pada sistem partikel. Distribusi Maxwell-Boltzmann masih dalam kategori pada sistem partikel klasik, di mana partikel-partikel di dalamnya masih dapat terbedakan. Distribusi Maxwell-Boltzmann dapat diperoleh menggunakan mekanika statistik. Nah, di sini ada rumus yaitu NCNL sama dengan N faktorial per N1 faktorial N dikurang N1. Kemudian ada N dikurang N Cn kuadrat sama dengan N dikurang N1 faktorial per N2 faktorial N dikurang N1 dikurang N2. Kemudian N faktorial per N2 faktorial N dikurang N1 dikali N dikurang N1 per N2 faktorial N dikurang N1 dikurang N2 faktorial sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dalam kurung N dikurang N1 dikurang N2 faktorial. Nah, di sini juga ada kelanjutannya yaitu N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan N3 faktorial. Kemudian untuk W sama dengan N faktorial dikali Pi R GR pangkat NR per NR faktorial. Nah, yang kedua ada statistik Bose-Einstein. Sistem boson atau sistem identik yang tidak saling berinteraksi satu sama lain. Andaikan suatu assembly dari nilai N, sistem boson terbagi ke dalam R tingkatan energi dan masing-masing tingkatan terdiri dari GR, keadaan energi, dengan energi antara epsilon R dan epsilon R plus epsilon R. Nah, di sini ya rumus yang digunakan yaitu E sama dengan sigma R epsilon R dikali NR dan sigma R NR sama dengan N. Untuk WK-nya sama dengan PR WR atau PR kali NR ditambah GR dikurang 1 faktorial per NR faktorial dikali GR dikurang 1. Kemudian yang di sebelah kanan lagi sigma R dikali do ln W per do NR ditambah alpha ditambah beta epsilon R dikali DNR sama dengan 0. Nah, ini untuk kelanjutan dari statistik Bose-Einstein bisa dilihat pada layar, di mana pada persamaan 15 hasil akhirnya itu GR per NR sama dengan E pangkat min A plus B ER dikurang 1. Nah, untuk rata-rata jumlah sistem dalam satu keadaan tunggal I dengan energi epsilon 1 sama dengan N1 sama dengan 1 per 1 per A pangkat E dikali pangkat epsilon 1 per KT dikurang 1.
Kemudian ini merupakan contoh susunan tingkat energi dari Bose-Einstein. Yang ketiga yaitu statistik Fermi-Dirac. Statistik Fermi-Dirac adalah statistik kuantum di mana partikel-partikel dipandang identik dan tak dapat dibedakan, tetapi mengikuti prinsip eksklusi Pauli. Seperti partikel disebut fermion, misalnya elektron, di mana sigma R, nr sama dengan n, dan sigma R, nr, epsilon R sama dengan E. WR sama dengan GR faktorial per NR faktorial dikali GR dikurang NR faktorial. WK sama dengan VR, WR dikurang VR, GR faktorial per NR faktorial dikali GR dikurang NR faktorial. Untuk hasil akhir dari statistik Fermi-Dirac yaitu N epsilon D epsilon sama dengan F epsilon G epsilon D epsilon. Jadi untuk perbedaan dari ketiga statistik itu, yang pertama, statistik Maxwell-Boltzmann sering digambarkan sebagai statistik bagi partikel klasik yang terbedakan. Kemudian, untuk statistik Bose-Einstein adalah statistik kuantum, di mana partikel-partikel dipandang identik dan tak dapat dibedakan, tetapi tidak mengikuti prinsip eksklusi Pauli. Kemudian yang ketiga, statistik Fermi-Dirac adalah statistik kuantum, di mana partikel-partikel dipandang identik dan tak dapat dibedakan, tetapi mengikuti prinsip eksklusi Pauli. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan saya menerima saran dari teman-teman semua. Terima kasih.